Oke, go. Ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali ya. Itu suara SVARA, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Iya, liatin deh lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo Bu, maaf ya Bu, aku nggak bisa angkat telepon Ibu kemarin. Ada kelas online Bu. Iya, aku selalu ingat pesan Ibu kok. Maskernya selalu aku pakai, ditaruh di tempat yang aman, dan gak digantung di leher. Pokoknya selalu pakai masker biar terlindungi kayak pesan Ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluarga. Pesan Ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, ingat selalu pesan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Hong Kong. Selamat malam semua yang terus standby di Radio Nongkrong Bareng YouTube. Itu pasti harus ya. Kita ketemu lagi di Rabu malam ini. Sudah, ini tanggal tanggung bener. Ini kalau dompet udah keriput ya. Di ujung sana ya, saya dengan Kak Novi senang sekali bisa gabung dengan di ujung sana. Pertama saya sapa Pak Haji Muhaimin dan Kak Sem ya, sekaligus aja. Assalamualaikum Pak Haji Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Novi, apa kabar? Alhamdulillah, subhanallah. Berapa tahun ya saya baru dengar suaranya lagi. Iya, Lama sudah ya? 15 tahun ya. 15 tahun setengah. Setengahnya 6 bulan ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Kak Sam. Aduh. Aduh. Kangen nih, kangen. Pasti Kak Sem, karena kita ini dulu hampir setiap berapa tahun tuh rutin itu Pak Ustadz Haji Muhaimin selalu hadir ya, kalau masih ingat waktu itu. Sesuatu yang seperti saya mau katakan mujizat atau apa nih, kita bisa ketemu lagi malam ini ya. Tapi kita patut bersyukur luar biasa ya, Pak Haji Muhaimin masih bisa mendengar suara walaupun hanya lewat kabel. Zaman sekarang nih semua, waktu itu kita belum zaman kabel Pak Ustadz, masih radio beneran. Benar. Iya. Tadi sebelum Jadul. Aduh, ini makanya saya sama Kasem itu berjuangnya luar biasa. Berjuang Luar. nyolok kabel. Iya, so teman-teman semua ya yang terus monitor Radio Nongkrong Bareng. Sebelum tadi kita on air, saya sedikit berbincang dengan Pak Haji Muhaimin, bertanya mengenai beberapa hal. Yang pertama, terakhir ke Indonesia kapan? Karena setahu saya Pak Ustadz Haji Muhaimin begitu sibuk di Hong Kong, betul Pak? Sibuk ya. Alhamdulillah, dia diberi kesibukan yang bermanfaat, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi waktu itu Pak Ustadz Haji Muhaimin sempat ke Indonesia di bulan awal tahun ya Pak? Di awal tahun Iya, lah. betul Pak. Iya. Di Januari itu masuk rangkai 3 minggu. Karantina di Hong Kong ya. Di Hong Kong Pak ya? Di Hong Kong Pak ya? Iya, di Hong Kong 3 minggu. Waktu pulang kembali dari Indonesia ya, Pak Haji Muhaimin. Iya, betul. Ke Indonesianya belum ada karantina waktu itu.
Oh ya, memang kita kadang-kadang terlambat, telat mikir. Iya, betul. Saya mau coba bukan berhubungan, maksudnya menghubungi. Kenapa jadi berhubungan? Menghubungi salah satu pendengar lama juga. Ini barang lama, barang lama guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ipung, Ya, bisa dengar suara saya? bisa clear sekali. Iya, di seberang sana nggak jauh dari Kaluntong sih. Kalau saya jauh ya, di Kota Serang. Sehat ya Ipung? Nggak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Silakan sapa, ada Pak Haji Muhaimin, terus ada Kasem, biasalah pengisi kita yang pengisi acara yang terlanjur ganteng. Assalamualaikum. Terlanjur. Pak. Terlanjur. Udah tua. Udah tua. Kita ini zamannya zaman kodok kuda gigit besi atau gimana ya? Cepat kuda gigit roti. Gigit roti. Saya pernah di acara Valentine, itu gigi saya mental, gigi palsu saya satu. Mental. Iya Pak Haji Muhaimin. Jadi saya di tengah-tengah panggung, wah selamat menikmati merayakan hari kasih sayang lah dan lain sebagainya. Terus mental. Jatuh ke Ini Bapak udah di dalam? Udah, Iya, apa tadi aja yang ketawa masih nggak masuk. kedengeran. Oh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, gimana Bu Lurah? Wah, berapa puluh tahun nih nggak ketemu, nggak dengar suaranya. Iya. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak juga sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Tapi suara Bu Lurah masih seperti itu. Seperti apa Pak? Masih Seperti sendu, halilintar ya. masih sendu, seneng duit. Senang duit. Ya Allah. Masih merdu. banyak teman-teman kita yang kayak Bang Toyi Pak Haji. 3 lebaran, 7 lebaran nggak pulang-pulang. Ini termasuk Ipung nih. Ipung berapa lama loh? Mama. Pulang 2 tahun yang lalu pulang. Oh, Pulang. 2 tahun Masih yang lalu pulang. Pulang isi bensin Iya, ya, terus awal balik lagi pandemi ya. itu. Kasam. Enggak, itu kangen anak aja sih, Oh, kangen keluarga kangen. gitu. Oh, Pak Muhaimin, kalau orang dari Hongkong pulang S1 ya Pak, terus balik lagi ya. Ini dengar dari mana ini? Betul. Wah, rahasianya terbuka ini. Pak Haji kan yang bilang, bagaimana Pak? Jangan diceritain ke kita loh soal yang rahasia. Asu bocor. Jadi ada S3 juga sama SS-an. Pulang pergi enggak. Iya enggak. Ada. Sampai ada S4 juga ada sampai S4. Iya benar. Ya Ipung mungkin bisa langsung berinteraksi ya. Kita mungkin Ipung ada waktu 20 menit lah ya. Sebelum yang lain nanti gantian, kasihan mungkin mereka ingin juga ngobrol dengan Pak Haji Muhaimin ya. Oke, makasih. Mungkin langsung aja ke Bapak ya. Silakan. Lanjut. Ya, gini Pak, saya punya unek-unek gini ya. Mungkin kan Bapak itu bisa mengisi acara dari hari Ahad sampai Ahad lagi kan. Saya rasa banyak teman-teman di situ. Mungkin Bapak bisa menghimbau mereka, teman-teman kita seperjuangan itu agar memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai muslimah seperti itu. Nah, ini kebetulan ini contohnya saya saja ya, baru-baru ini mengalami gini, mam saya itu mau mengambil pembantu yang baru untuk menjaga mamanya. Nah, karena mam itu memperlakukan saya di sini, saya ikut mam ini hampir 10 tahun. Nah, itu saya difasilitasi sebagai hak-hak saya sebagai muslimah, diberi tempat untuk ibadah, diberi kesempatan untuk sholat, puasa itu dihormati, dan saya diperbolehkan berhijab setiap hari. Nah, gitulah. Mam itu kemarin itu menawar ini teman yang job baru ini
ditawarin gitu, kamu mau berhijab, kamu mau sholat, silahkan, nggak apa-apa. Kamu nggak makan babi, nggak apa-apa gitu. Terus teman Mbak ini ngomong katanya, saya nggak sholat, nggak jilbaban, nggak apa-apa. Yang penting jangan dipaksa saya makan babi gitu. Nah, di sinilah akhirnya Mam komplain ke saya, kenapa ini jadi yang baru tuh gini 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 gitu. Nah, terus saya bilang, ya mungkin mereka juga Muslim, tapi kalau masalah hijab itu mungkin dia masih usianya terlalu muda, inginnya bebas, bisa fashionable kayak gitu. Alasan saya seperti itu. Kalau masalah nggak mau sholat itu saya susah sih jelasnya, nggak tahu kenapa mbaknya dikasih kesempatan diperbolehkan sholat kok nggak mau menerima. Padahal di luaran sana banyak teman-teman yang ingin sholat, itu majikannya nggak memperbolehkan. Kan seperti itu ya Pak? Betul, betul sekali. Betul. Nah itu dari sharing saya ini, saya mohon sama Bapak untuk mengimbau teman-teman, karena Bapak yang otomatis Bapak kan banyak jamaahnya, untuk teman-teman agar teman-teman itu memintalah hak-haknya sebagai muslimah bila menerima job baru kayak gitu, biar kita nggak dibanding-bandingkan gitu loh Pak. Betul, betul. Nah ini saya dibandingkan, kok kamu itu berhijab, kok kamu itu sholat, kok kamu itu nggak makan ini itu, sampai kamu tempat untuk masak aja kamu beli sendiri, kamu nggak mau jadi satu gitu. Akhirnya ya saya susah sih kalau kayak gini. Saya sangat menyesalkan Mbak yang seperti ini. Untuk itu bila radio ini bisa didengar teman-teman, ayolah kita sebagai muslimah, kita perjuangkan hak kita sebagai muslimah. Setidaknya bisalah mintalah untuk sholat 5 waktu dan untuk puasa seperti itu. Kalau masalah hijab itu kalau nggak boleh ya jangan memaksa, tapi usahakanlah minta gitu. Itu saja untuk teman-teman yang lain. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan ke Bapak, dan saya mohon Bapak bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain untuk minta 2 hal ini tadi. Sebelum Pak Ustadz masuk, saya sedikit mau mempertajam pertanyaannya. Ipung itu sebenarnya dia akan bekerja di majikannya Ipung yang saat ini ya, yang membolehkan untuk sholat pakai hijab, terus tiba-tiba anak itu datang. Ya, oke. Nyambung, ngerti. Silakan Pak Haji Muhaimin. Mungkin ada. Baik, terima kasih sharingnya Kak Ipung. Saya kira ini kembali kepada hidayah ya. Hidayah. Ya, ketika ada majikan yang baik mempersilahkan untuk ibadah, untuk apapun lah kemudahan ya, fasilitas kepada pekerjanya ataupun pembantu rumahnya. Tapi karena ya mungkin hidayah belum sampai ya. Jadi agak sulit. Jadi ini kewajiban ya kita lah yang mengingatkan sebetulnya. Tugas kita adalah mengingatkan. Kita tidak boleh memaksa ataupun mengharapkan hasil yang excellent. Itu tidak boleh. Dan nabi-nabi pun seperti itu. Para nabi pun tugasnya hanya menyampaikan. Nah, sementara teman-teman kalau saya kan di masjid, di lapangan yang saya hadiri itu biasanya kalau mereka kan biasanya sudah memang sholat ya, rutin. Tapi ini masalahnya mungkin bagi teman-teman yang belum suka ke masjid ataupun ke majelis taklim, jadi mereka masih terpengaruh dengan pergaulan dan lingkungan teman-temannya, mungkin kira-kira begitu. Jadi, tapi kalau saya perhatikan di zaman sosial media ini, kadang-kadang orang menghujat Pak Haji Muhaimin, kita dicap kafir dan lain sebagainya dengan mudahnya itu. Betul, itu tidak boleh itu. Termasuk kalau kita tadi, kalau Mbak Ipung mengecap ya sebagai orang yang ini, itu saya kira kurang bijaksana. Yang paling bagus tetap kita menasehati, ya, dengan cara yang paling pensoplas. Pensoplas itu maksudnya tenang, sopan, lembut, apik,
ya, santun dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita untuk saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah. Jadi ya memang ya cukup sedih kalau diberikan kesempatan untuk bayang, untuk mengenakan jilbab tetapi tidak digunakan secara maksimum ya. Maka sangat merugi sekali. Tapi ya sekali lagi itu tugas kita, Mbak Ipung ya. Tugas kita untuk menyampaikan kepada teman-teman ya. Di samping kita mengusahakan yang sifatnya ikhtiar, kita juga jangan lupa mendoakan teman itu ya, mendoakan dia dapat hidayah tiap malam, bila perlu tiap malam, nggak perlu dikasih tahu orang itu. Kita terus mendoakan kepada Allah supaya dia menyadari hak-haknya sebagai seorang muslim untuk sholat dan yang lain-lainnya lah. Karena memang banyak teman-teman kita yang masih melalaikan sembahyang. Betul. Ada satu lagi Pak, itu teman pembantunya temannya Mam itu, dia itu juga muslimah. Terus dia itu makan babi kayak gitu. Terus kalau pas di sini pesta gitu, temannya Mam ngomong, saya punya pembantu itu juga muslim, tapi dia makan babi sampai makanan saya habis gitu dimakan katanya gitu. Jadinya saya yang kena lagi, kok ini teman saya, pembantunya teman saya itu makan babi, dia muslim gitu, terus sampai habis gitu katanya, sampai nggak kebagian saya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus makanya itu ya kita tetap alhamdulillah Pak, saya juga dimanapun saya berusaha sama ketika saya berjalan ke lapangan mencari donasi untuk program-program di Indonesia, itu saya juga di situ saya berdakwah, bersiar gitu. Kalau ngelihat teman-teman yang pakai hijab terus kebetulan minum pakai tangan kiri gitu, juga saya ingetin, Mbak, dengan berhijab, ayolah kalau minum pakai tangan kanan, biar apa yang masuk ke mulut kita, ke perut kita berkah, menjadi rezeki juga rezeki yang berkah, saya bilang gitu. Iya, bagus. Iya, jadi kembali kepada individu masing-masing ya, karena setiap individu itu kan nggak sama. Artinya ada orang yang taat beragama, ada yang kurang taat beragama, dan sama sekali tidak mentaati peraturan agama itu. Jadi kita harus bisa menerangkan juga kepada majikan. Ya. Jadi setiap orang Muslim tidak dijamin sepenuhnya mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Jadi ada yang tidak menjalankan, ada yang dapat menjalankan. Itu kepada masing-masing pribadi. Tertarik dengan yang dikatakan Pak Haji Muhaimin mengenai hidayah ini. Hidayah ini akan diberikan kepada umat yang bagaimana sih Pak Haji Muhaimin? Iya. Salah satu hidayah datang itu melalui ikhtiar. Jadi kalau teman itu masih belum mau sholat, maka ikhtiar yang perlu dilakukan adalah ya mungkin kalau tidak langsung dia sendiri dari teman, melalui kita lah menyampaikan hal ini, kayak Mbak Ipung itu menasehati, itu salah satu wasilah ataupun cara hidayah sampai kepada seseorang. Ya. Ataupun dia melihat sesuatu misalnya, kemudian menakjubkan dia, lalu dia menyadari. Itu juga salah satu wasilah. Dulu pernah juga Pak, saya ketika banyak sih ya, kenapa saya suka kalau turun lapangan, kayak kemarin kita kan di Indonesia ada bencana terutama di Malang itu Pak, ada banjir bandang kan. Kebetulan saya sama teman-teman itu galang donasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang di Malang. Itu saya terjun ke lapangan, saya keliling dari taman ke taman bersama teman-teman, itu menggalang donasi. Di situ saya nggak cuman mengambil donasi mereka,
Tapi di situ kalau melihat yang nggak pantas, saya juga menegur. Walaupun itu hanya sekedar duduk, Mbak, kalau duduk jangan seperti ini ya, kita kan muslimah, kita berhijab seperti itu. Terus kadang-kadang mereka itu memasukkan uang donasi pakai tangan kiri, juga saya bilang jangan pakai tangan kiri, tangan kanan. Apalagi bacain doa dan niatkan. Bukankah kita dalam Islam segala amal itu tergantung niatnya, saya bilang gitu. Begini cara saya, Pak. Oh, betul sekali, bagus sekali itu. Sangat-sangat saya dukung itu. Bagus sekali. Ya, begitu. Jadi Ya, bila seperti perlu itu. diteruskan, diistiqomahkan ya. Sambil Insyaallah, jalan Pak. menuju tempat Insyaallah. di teori teman-teman, melihat ada Iya, teman-teman yang apa namanya lagi puyeng, lagi gelisah, kita datangi. Itu bagus sekali, betul. Pak Ipong. Bagus sekali. Kita tanyakan, Iya, kita apa namanya berikan nasihat dan lain sebagainya. Saya kira itu hal betul. yang sangat terpuji. Ya, bahkan kadang-kadang saya ada yang ibu-ibu, udah ibu-ibu kayak gitu-gitu ya, makan tuh sampai mangan, sorry Pak ya, lidahnya udah lidah Jawa ini. Nggak ngerti semua. Hmm. Sampai kalau pas ngeliat ibu-ibu lagi asik gitu makan apa gitu menggunakan tangan kiri gitu, saya ngomong, Bu, lek maaf monggo astone yang kanan, saya bilang gitu pakai tangan kanan gitu. Terus oh iya makasih ya Mbak, Bagus sekali. seperti Iya. kadang-kadang ini kan hal sepele ya Pak ya, ini sebenarnya hal Iya. sepele sekali, tapi kita nggak ngerti gitu, dipandang itu karena dalam muslimah itu nggak dipandang itu bukan hanya dari fashion aja kan, dari juga perilaku, tindak tanduk, perkataan, perbuatan dan sebagainya itu juga sebagian dari adab dalam Islam sebagai muslimah gitu loh ya Mbak. Mbak, kamu kalau ngomong begitu menasehati mereka seneng nggak ya? Atau Itu saya mau tanya itu. Artinya apakah setiap orang bisa menerima itu, Ibu? Alhamdulillah mereka menerima, malah terima kasih Kak. Terima kasih Bu sudah diingatin gitu. Terima kasih Mbak gitu. Karena ada sebagian orang yang mohon maaf ya, kadang-kadang mereka hanya mengerti dengan fashion enggak. Oh saya suka pakai jilbab ini, pakai gamis ini cantik gitu. Tapi pengertian masalah fikihnya ini kadang-kadang belum sampai ke hal yang seperti itu kayak gitu. Semisal ini saya cantik gitu pakai busana seperti ini, tapi kadang-kadang duduknya asal gitu sampai maaf ya itu kakinya agak selempang kayak gitu. Ya sudah, kalau saya lihat seperti itu saya nasihatin. Itu teman-teman saya yang biasanya kalau kita nggalang dana kan dua orang. Saya sama teman yang satunya itu, teman saya yang satunya itu, Bunda ini telaten banget, jahit ini mulutnya. Ya nggak apa-apa. Bagus sekali itu Mbak Ipung ya, saya sangat mendukung dan itu salah satu cara dakwah yang paling praktikal dan efektif. Iya betul. Iya, Karena jadi saya basic saya itu bukan di masjid Pak. Kalau saya di masjid saya nggak bisa ngajar banyak-banyak gitu. Tapi kalau saya turun ke lapangan dengan alhamdulillah memeluk mereka, memberi mengajari mereka bagaimana gitu, alhamdulillah saya bisa insyaallah gitu. Bagus, jadi saya nggak hanya menjemput rezeki dari mereka untuk donasi aja enggak, tapi juga mengajarkan hal-hal yang ini kecil tapi ini sebenarnya juga bagus sebagai adab kita sebagai muslim gitu, muslimah gitu. Betul. Saya sangat mendukung sekali Bu Ipung ya. Terima kasih. Bagus, harus diteruskan ya. Insyaallah Pak. Dan sangat jarang sekali teman-teman yang melakukan dakwah seperti itu ya. Iya, sangat jarang seperti ya. Saya kira itu perlu diteruskan, dan yang namanya adab ataupun etika itu akan dapat mengharumkan bahkan sampai kepada bangsa dan negara itu. Wah, luar biasa. Bangsa dan negara tuh Pak Haji bilang tuh. Iya. Ini kita udah terhubung juga sama Mama Mia. Selamat malam Mama Mia. Assalamualaikum. Bu aja.
Selamat malam. Assalamualaikum Pak Haji Muhaimin, apa Ada Mbak kabar? Ipung yang lagi berinteraksi. Waalaikumsalam, Mama Nia. Waduh, lama sekali nggak ketemu ini. Mbak Ipung, kangen sama masakannya sekali aku. Mama Mia, ya nanti di-download ya, Mam. Iya, terutama untuk sahurnya itu, untuk sahur itu. Sahur. Mudah-mudahan nanti sahur bareng ada ya, Pak. Insya Allah ya, Kak Sam ya. Iya, insya Kak Allah. Doa kita itu dijabah. Amin. Iya. Ipung tadi mengenai apa namanya temannya itu, kira-kira saya sedikit mau apa namanya bertanya, itu kira-kira mungkin nggak sih Ipung menyampaikan hal apa yang dikatakan Pak Haji Muhaimin ke temannya supaya dia melakukan apa, melaksanakan apa, mungkin belum sekarang tapi beberapa bulan yang akan datang. Betul. Ada nggak kemungkinan itu? Ada, kayaknya saya rasa kalau dengan kita bersiar seperti ini, menyampaikan ini kan sebenarnya hal-hal dengan cara Tensoplas tadi, dan ini sebenarnya kan hal apa ya Kak ya, kalau majikan itu kalau kita beri pengertian, semisal Mam ini aja ya, saya bagaimana saya memberi pengertian, kenapa saya harus berhijab gitu, saya beri pengertian karena saya muslimah, ini harus ditutup, lagian ini juga baik untuk kesehatan gitu, karena kalau kita masak rambut kita jatuh ke makanan juga ini kotor gitu, dengan cara seperti itu akhirnya Mam bisa menerima gitu, ya udah akhirnya alhamdulillah Pak, saya di sini 10 tahun berhijab. Ya gitu, jadi diberi kesempatan sampai pembantunya, adiknya, kakaknya semua ditanya, mau nggak kamu berjilbab kayak ini, kayak aku punya Cece gitu. Terus alhamdulillah teman-teman semua juga nuntut, ada sebagian yang mau berhijab tapi cuma kalau libur, tapi di rumah diperbolehkan sholat. Alhamdulillah dari keluarga besar sini semua sudah boleh dikasih kesempatan sholat. Kamu boleh sholat, nah, gitu. Karena Cece saya itu juga sholat. Ini agama kamu, boleh kamu sembahyang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah gitu. Nah ini cuma temen yang baru ini saya heran. Temen yang baru ini, yang job baru ini gitu. Sampai kapan hari sampai saya dilema gitu. Sampai saya tulis jengkel. Saya ngomong sama. Jangan jengkel ya. Jadi kita jangan mengharapkan hasil yang maksimum ataupun excellent. Yang paling bagus adalah ikhtiar 100%. Ikhtiar 100%, mendoakan 100%, hasilnya serahkan kepada Tuhan. Jadi jangan menunggu hasil, kepada Allah ya. Iya, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita menunggu hasil, apalagi hasilnya yang excellent, kita akan jadi kesel nantinya kalau hasilnya betul. Jadi sudah nggak usah mengharapkan hasil, sudah serahkan saja pada Allah sambil berikhtiar. Oke. Ya Ipung, kira-kira tertangkap apa yang dikatakan sama Pak Haji Muhaimin ya? Insya Allah saya bisa mengerti. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu mungkin mau kembali ke tadi makanannya tadi yang difoto itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkinnya ke... Enggak ada. Mungkin saya mau kirim salam aja ya sama teman-teman. Silakan. Iya, jelek. Oke, kirim salam untuk teman-teman dari itu IKCHI, ada Bu Aja Madinah, ada Bu Jayanti, ada Bu Sum, ada Dik Deno, siapa lagi, semuanya deh lupa. Terus ada dari teman, dari grup emak-emak strong, sekarang bukan Mak Bohai Kak, sekarang kita ganti Mama Strong. Waduh, hebat. Strong dan Bohai sekalian. Mama Strong, ada Bu Yani, ada Di Anas, ada Mak Ning, ada Mbak Eni, Bu Joko, ada Mak Nur Yati, terus ada Dik Yana, ada siapa? Ini satu Malang ini. Kayaknya ada Kak Angga, ada di grup nongkrong bareng. Ada Mbak Nur Kasana. Ada Mama Ria juga. Mama Oh Ria iya, ada kirim Mbak Ria. salam Mbak katanya Maria. untuk Pak Haji Muhaimin, katanya kangen. Udah Kak, itu aja. Makasih, nanti kasih kesempatan yang lainnya. Makasih. Makasih Pak Haji ya. Mudah-mudahan Sama-sama ya. mudah-mudahan
semua ikut Mudah-mudahan. mendengarkan ya malam ini. Insya Allah nanti aku sharing. beri Aku masalah share, saya. aku share. Ya. Lanjut. Betul. Oke Alhamdulillah. Kak ya, saya undur diri ya, kasih kesempatan yang lain ya. Yo, Ya, terima kasih ya Mbak. Ibu. Yo, Terima kasih, assalamualaikum. Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mama Mia ini pasti cuma iri ini pasti. Kenapa? Apa sih kan Novi bedanya nikah siri sama nikah kontrak, kawin kontrak? Iya. Karena sekarang lagi hit masalah Rame, iya. nikah siri karena yang dibunuh itu loh Mas. Yang dibunuh itu loh Kak Iya Novi. betul. Jadi lagi ini sekali. Cianjur ya Yang kalau nggak di- salah ya. Iya, bukan Cianjur, daerah. Pokoknya daerah sini deh. Daerah Jawa Baratan Iya. sini. Nah ini mungkin mengenai apa hukum ya, Pak Haji Muhaimin. Hukumnya itu gimana gitu Pak Mas? Kak Novi sebelum Tentang hukum. apa? Kak Novi sebelum hukum. Ini saya Mbak Ria dia bilang Kak Sam, selamat malam. Saya lagi dengerin nih Pak Haji Dek Ipung sama Kak Sam dan Spiderman. Ya, semoga sehat-sehat selalu katanya. Wah, luar biasa. Saya dari Jakarta, Pak Haji. Si Mbak Ria ini. Dengerin di kampung itu. Iya nggak? Iya, selamat malam ya. Alhamdulillah walaupun di kampung jauh dia masih mendengarkan, masih setia dengan nongkrong Betul. bareng. Betul, subhanallah. Lanjut Kak Novi. Iya, jadi tadi lagi tren ya, lagi maksudnya begini Pak Haji Muhaimin. Iya, silakan. Kekuatan atau salah nggak sih seseorang itu melakukan nikah siri atau kawin kontrak, kedoknya kawin kontrak? Karena baru-baru ini kejadian mengenai nikah siri dan kawin kontrak, ternyata ada pembunuhan ya, mengerikan memang, yang korbannya si wanita sudah pasti, dan sebenarnya Masih ini muda lagi. Waduh, umur berapa tuh? 23. Wih, 23. mudah sekali. Itu yang dengan orang asing itu ya? Iya, Iya, orang sama asing, dia. tapi orang Arab itu, Pak. Iya, Oh, iya, Arab. orang Arab. Saya rasa gara-gara nggak bisa ngomong dari kiri ke kanan. Iya. Iya, ente nggak bisa deh. Iya. Nikahnya Iya, juga Pak. baru 2 tahun kan? Iya, baik saya jawab, Kak Iya, Novi. iya silakan Pak. Iya. Nah, ini. Kalau saya berpendapat bahwa nikah siri itu sebaiknya tidak dilakukan lah. Karena bagaimanapun juga yang namanya nikah siri itu akan merugikan pihak perempuan. Ya. Kenapa Iya. merugikan? Karena secara hukum juga dia tidak mempunyai hak-hak untuk mempertahankan diri, tidak punya hak untuk ya masalah-masalah hukum lah. Karena kan tidak ada suratnya ya kalau nikah siri Oh itu. gitu, Jadi nggak nanti ada suara, nggak ada surat ya Pak? ya tidak ada surat ya. Jadi menurut saya hal itu harus dihindarkan ya. Dan apalagi namanya kontrak. Kalau kontrak itu secara syariat sudah menyalahi ya. Secara syariat ya. Itu Pak ya. Sudah menyalahi kalau kontrak ya. Kalau masih siri masih saya kira masih bisa oke lah. Karena ada saksi, ada mahar ya, ada ijab kabul, ada apalagi izin dari wali misalnya. Itu Betul. secara syariat sah sebenarnya. Tapi kurang afdol dan akan merugikan pihak perempuan. Karena tidak ada surat-suratnya itu. Jadi takut-takutnya nanti akan menjadi apalah korban lah pada ujung-ujungnya. Oh, tuh. Tapi kayaknya kalau nikah siri, Ada niat nikah kayaknya siri, nih. iya, nah kan. Kayaknya saya pernah dengar berita kalau nikah siri sekarang boleh diurus ya, diurus surat-suratnya ya Pak ya. Yang ngurus Iya, siapa? maksudnya setelah nikah siri, baru dilaporkan ke pengadilan ke KUA begitu. Iya, iya itu kayaknya belum lama ini saya dengar berita bisa begitu. Kalau begitu kan juga begitu. lebih sepi lagi gitu Pak. Lebih Kalau nikah. bagus.
Iya, makanya Ya, kalau misalnya terpaksa harus nikah siri, itu nantinya harus Mm-mm. diresmikan secara hukum melalui KUA nanti. Mm-mm. Jadi nikah Mm-mm. kembali secara resmi, itu yang terbaik. Mm-mm. Kenapa Terus harus kalau nikah nikah siri, Pak? kontrak, Kenapa? Kenapa harus nikah siri? Kalau kenapa nggak nikah aja gitu ya nggak? Iya itu, orang itu kan lain-lain ya, mungkin karena kondisinya terdesak ataupun bagaimana lah. Atau Yang istri penting kedua? secara agama dia hukumnya sah, gitu Sah. saja biasanya orang begitu. Mm-mm. Secara agama duluan, ya. Oh, Nah, kemudian baru secara hukum negara. Nah, begitu. Nah, tapi Iya. kalau yang nikah kontrak nggak ada Pak ya begitu. Nggak ada, Cuman nggak ada. ya, Tidak, nah tidak itulah bahayanya merugikannya wanita begitu. Nggak ada surat apanya, nggak hanya ada. kawin Iya. kontrak. nikah kontrak Betul. kalau dibayar 100 juta ya nikah kontrak loh. Diambil 100 jutanya nih. Kontrak nih robek-robek. Kontraknya habis. Kontraknya habis. Ya sama dengan istri simpanan, apa wanita simpanan kalau kontrak. Tuh. Gitu, kayak Dengerin. begitulah. Kontrak itu nggak diresmikan kayak nikah siri ya Pak ya? Enggak, Beda. Beda. Kalau kontrak itu dia harus menyatakan waktunya. Aku ngawini kamu sebulan aja ya. Nah, kayak gitu. Itu kontrak. Kayak gitu kontrak itu. Oh. Atau 2 bulan. Nah, Kayak habis 2 bulan ya selesai. Kayak teman-teman kita kan kontraknya 2 tahun, Mama Mia. Iya kayak gitu lah. Bisa Habis waktunya sudah dibuang. Gitu. Nah gitu. Diperpanjang, Pak, makanya diperpanjang. ruginya di situ. Betul. Ya. Diperpanjang bayar lagi katanya. Ya iya kayak gitu Pak, sama Pak. Gitu, Pak ya. Oke. Itu aja ya Mama Mia mengenai kawin kontrak. Waktu itu Mama Mia juga bertanya mengenai bohong putih dan bohong merah. Bohong putih dan bohong hitam. Kok jadi bohong merah? Bawang merah kali. Iya. Bawang merah apa putih? Iya Pak Haji Muhaimin, kita beralih pertanyaan ke bohong. Orang berbohong ya, tapi untuk kebaikan gitu ya. Saya nggak bisa kasih contoh yang konkret ya, agak bingung juga. Misalnya lagi bekerja bener ya, terus dianggap bagaimana dia akhirnya berbohong bahwa ya nanti saya akan pulang ke Indonesia, tapi itu hanya untuk menyenangkan hati suami. Tapi ada niat untuk pulang, cuman dia tahu ini nggak mungkin karena kontrak tadi, kayak orang kawin kontrak gitu loh. Sebenarnya bagaimana nih Pak Haji Muhaimin antara ya? Iya, jadi bohong itu ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Ya. Oh. Pada dasarnya bohong itu ya nggak boleh lah. Ya. Semuanya haram kecuali kalau sampai misalnya menghilangkan nyawa gitu. Contohnya begini, ada misalnya pembegal ataupun penjahat ingin bunuh suami kita misalnya atau istri kita, kemudian nanya kepada kita, mana istrimu atau suamimu, aku mau bunuh dia. Nah, di situ kita wajib berbohong, dan ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim sendiri, ya. Dulu waktu membawa Siti Hajar, ya, itu ditanya oleh raja-raja ketika itu, ya, ini siapa? Ini saudaraku, padahal itu istrinya. Karena kalau dia mengatakan istrinya akan dibunuh dia, maka dia mengatakan saudaraku. Jadi berbohong untuk itu supaya tidak dibunuh itu sudah namanya darurat, bohong darurat. Nah, tapi kalau masalah-masalah lain yang tidak dapat dianggap darurat itu tidak sekali-kali dibolehkan. Kalau berbohong begini Pak, misalkan saya beli sesuatu, tapi saya tidak mau mengatakan, enggak, saya nggak jadi beli kok, saya nggak beli, padahal saya beli. Itu hukumnya gimana Pak? Iya, berbohong itu. Iya, makanya berbohong itu. Iya, makanya nggak boleh. Maka dalam Islam harus betul-betul terang-terangan ya, transparan itu penting. Nah, tidak ada sedikit pun yang perlu disembunyikan. Iya. Ada. Harus benar-benar jujur. Harus Tapi jujur. kadang-kadang
prinsip kejujuran. Kadang-kadang itu terjadi, Pak. Seperti saya bohong, ya saya pernah bohong. Saya misalkan bilang, Kamu sering ngebohong. enggak sering juga, Pak. Saya udah insaf, udah hijrah. Setelah saya ikut Pak Haji, saya udah hijrah, udah nggak mau bohong. Tapi tetap aja ada bohong gitu ya. Kayak suatu hari saya bilang saya pergi ke suatu tempat. Saya bilang sama anak saya pergi ke suatu tempat. Padahal saya nggak jadi pergi. Lah dia tanya lagi, kamu jadi pergi mah? Tetap saya bilang jadi, padahal nggak jadi. Itu kan bohong juga ya. Bohong itu enggak boleh ya. Iya, jadi harus terus terang ya. Nabi itu kehidupannya nggak ada yang disembunyikan, Nabi Muhammad itu. Jadi transparan sekali. Nggak ada yang disembunyikan. Kawinnya, tidurnya, jalannya, buang airnya, kerjanya, semua terus terang semua itu kayak kaca ngelihat cermin ya. Nah, jadi tidak ada yang nothing is hidden. Tidak ada yang disembunyikan. Nothing hidden, ya. Nah, ya. Jadi mesti belajar, belajar mengikuti Nabi Muhammad. Begitu bisa sedikit demi sedikit, insya Allah bisa mulus gitu. Harus ikhtiar, Mama Mia ya, diteruskan. Iya, berusaha Dan harus menjadi bisa orang yang benar, menjadi orang yang benar. Ya. Amin. Seperti tadi tidak masalah hidayah ya Pak Haji Muhaimin dengan interaksi dengan Ipung juga. Supaya bagaimana mendapatkan hidayah itu kita ikhtiar ternyata ya Pak Haji Muhaimin. Ikhtiar. Termasuk dengerin ini termasuk ikhtiar ini. Dengerin radio nongkrong bareng. Masya Allah. Iya. Ya, insya Allah kita berlangsung terus berlanjut di acara ini. Mbak Ria bilang, ya nggak, nikah siri, dia pernah dulu katanya, karena kebelet. Kebelet Kak katanya, jadi saya nikah siri. Aku juga pernah, ya nggak. Tapi setelah 1 bulan langsung ngurusi surat-suratnya katanya. Ya dari itu. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, jadi gara-gara kebelet Pak, nikah siri itu. Ya dibolehkan. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi Pak Haji Sam. Pun agamanya kan sini. Iya. Secara agamanya kalau terpenuhi syarat rukunnya. Hubungan itu berarti kan zina nanti. Jadi. Betul. Malah nikah itu kalau dalam agama, kalau dia mampu, malah buru-buru, cepet-cepet waktu masih muda itu. Malah disuruh begitu oleh Nabi ya. Kalau Anda mampu maka kawinlah. Nah, begitu. Oke. Pak Haji, itu sekarang ya anak-anak yang masih muda-muda udah nikah. Muda-muda juga jadi janda. Iya enggak? Itu banyak sekali, Pak. Betul. Ya karena kurang komitmen dan kurang nggak dewasa emosinya. Saya selalu bilang, kamu umur berapa? Oh, masih muda, jangan nikah dulu. Nah, itu menurut agama gimana? Nggak boleh atau bagaimana, Pak? Ya, kalau dia mampu, kemudian dia sanggup. Ya, yang namanya berumah tangga itu kan berat. Kayak mau bawa gunung ya. Liku-likunya rumit ya. Jadi perlu adanya kesiapan mental, pengetahuan, aman ya. Secara materi juga perlu dipersiapkan. Itu saya kira perlu dipelajari semua. Kalau di Malaysia itu seorang sebelum nikah itu wajib kursus dulu 3 bulan. Kursus pranikah. Jadi kalau nggak dapat ijazahnya nggak boleh itu. Jadi harus dapat sertifikat. Nggak boleh nikah. Iya. Jadi dia punya wawasan ke depan bagaimana membangun rumah tangga yang baik, bahagia. Karena menyatukan 2 hati itu nggak mudah, menyatukan 2 tradisi itu nggak mudah. Makanya betul juga kalau 3 bulan. Betul juga kalau dikasih wawasan begitu. Jadi nggak ada sebentar cerai, sebentar berantem, sebentar ini ada nikah 5 bulan cerai. Artis itu 5 bulan cerai. 1 hari pun ada. Iya. 1 hari pun ada. Dulu pernah dengar berita. Jadi pagi nikah, terus besok udah bubar. Udah janda. Besoknya perang.
Ya, saya mungkin ada 2 menit untuk berita terkini ya, yang bukan berita biasa sambil Pak Haji Muhaimin bersiap-siap untuk memberikan kita tausiah di Silakan. masih ada waktu ya. Silahkan. Jadi ini di tengah pandemi COVID-19 ini COVID-19. Besok nih hari guru ya, tanggal 20 berapa besok 24 ya? 25. Ya, Kalau 25. tanggal Mama Mia suka lupa saya sama tanggal, bawaannya haus. Karena Kak, kenapa lupa? Saya juga suka lupa hari. Ini hari apa? Ini tanggal berapa? Nggak pernah gajian. Makanya lupa. Kalau gajian itu nungguin Ingat ini. terus. Iya. Sekarang nggak pernah gajian, suka lupa hari, suka lupa tanggal. Ya, jadi besok tanggal 25 November kita selamat Hari Guru ya, karena guru itu termasuk guru ngaji, termasuk Pak Haji Muhaimin ya. Tanpa beliau-beliau ini kita tolol aja gitu, artinya dalam tanda kutip ya. Kita nggak punya banyak pengetahuan kan yang namanya seorang umat atau seorang murid. Nah, besok upacara bendera akan diselenggarakan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Kementerian Agama Pusat serta instansi juga satuan pendidikan di daerah yang berada dalam zona aman. Ini lagi musim hujan ya. Mama Mia di Cikampek kan ya? Iya. Hujan nggak Mama Mia sana? Tadi enggak. Sore-sore sebentar. Ya, jadi musim hujan ini di kota Tegal itu dikepung oleh air ya, yang jadi banjir di hampir seluruh kota karena dia kan dekat dengan garis pantai ya kan. Jadi sekarang ini seorang warga mengatakan bahwa banjirnya lebih parah, surutnya lebih lama ya, karena apa? Air yang menuju ke laut, air kan larinya ke laut kalau dari gunung. Dari mana di mana-mana Mama Mia yang namanya air dari gunung tuh larinya ke laut Mama Mia. Gak usah ngebohong lah, dosa. Ya, nggak usah. Pak Haji Muhaimin, kemarin kan ada air dari laut naik ke ente, naik air ke gunung. Anak percaya ente ngomong begitu. Ya, dari mana-mana yang namanya air dari atas ke bawah. Jadi kalau hati-hati dengan banyak ular, Mama Mia ya, dan pendengar radio nongkrong bareng itu. Kemudian Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini varian virus corona AY4.2 atau Delta Plus sudah sampai Malaysia nih Pak Haji Muhaimin ya. Iya. Ya, varian Delta Plus dapat menyebar lebih mudah dibandingkan varian Delta biasa. Meskipun demikian belum ada bukti bahwa varian ini menyebabkan penyakit yang jauh lebih buruk dan ilmuwan yakin vaksin masih bisa bekerja dengan baik untuk memberikan perlindungan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih itu saja ya berita terkini untuk saat ini. Mungkin namanya kita dengan Pak Ustadz itu ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita umat yang sebagai manusia nih, sifat hilaf itu nggak pernah lepas dari diri kita nih, Pak Haji Muhaimin. Sangat betul sekali ya. Iya, saya pikir begitu tuh. Iya kan, kita Kasem, Mama Mia, terus saya, kita makhluk lemah, nggak bisa banyak macam-macam. Ya, tidak ada yang sempurna. Iya. Ada yang sempurna. Jadi menuju kesempurnaan, sempurna milik Allah semata. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin di tausiah singkatnya Pak Ustadz. Pak Muhaimin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman pendengar sekalian, saya ingin mengingatkan satu ayat dari surat Ibrahim ayat 7 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz ta'azzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku atau kepada kami, kata Allah, pasti kami akan menambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat-sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat agama kita ini. Nikmat akal, nikmat kesehatan, nikmat penutup aib nih Kak Novi. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat kedudukan, rezeki dan keturunan. Tidakkah kita tahu bahwa di antara manusia itu ada yang kehilangan akalnya, kesehatannya, bahkan ada yang dipenjara atau dilumpuhkan, bahkan dimusnahkan. Merasa puaslah dengan bentuk tubuh badan kita, bakat, pemasukan, dan keluarga yang ada. Niscaya kita akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Marilah kita lihat orang-orang yang standar dan kondisinya berada di bawah kita, baik dalam hal paras, wajah, jabatan, harta, rumah, pekerjaan, dan keturunan. Dengan demikian, kita akan tahu bahwa kita ternyata berada di atas ratusan juta manusia lainnya. Oleh yang demikian, kunjungilah rumah sakit agar kita tahu akan nikmat kesehatan. Datanglah ke penjara agar kita tahu akan nikmat kebebasan. Pergilah ke rumah sakit jiwa agar kita tahu betapa mahalnya nikmat akal sehat. Sebab jika tidak begitu, kita sebenarnya berada dalam berbagai kenikmatan yang tidak ada taranya. Orang yang sudah memiliki pasangan hidup, mempunyai rumah, badan yang sehat, serta kecukupan harta, maka ia telah mendapatkan keindahan hidup. Karena itu ia harus bersyukur kepada Allah dan harus merasa puas. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih dapat berjalan di atas kedua kaki. Padahal telah banyak kaki orang yang bengkak. Kita dapat bertopang pada kedua betis, padahal telah banyak orang yang putus kedua betisnya. Kita masih bisa tidur nyenyak, sementara banyak orang yang terampas tidurnya karena sakit. Dan kita masih bisa kenyang, padahal orang lain masih banyak yang kelaparan. Nikmat-nikmat itu jika disyukuri akan tetap bertahan, bahkan bertambah. Jika diingkari nikmat itu, pasti akan lari. Beruntunglah orang yang jika memperoleh limpahan nikmat, dia akan bersyukur. Jika diuji, dia akan bersabar. Jika melakukan dosa, dia akan beristighfar. Jika marah, dia akan segera mengendalikannya. Dan jika berkuasa, dia akan selalu berlaku adil. Berapa kali kita meminta kepada Allah dan dia selalu memberi. Berapa kali kita memohon, dia pun memberi secara gratis. Berapa kali kita melakukan kesalahan dan dia pun meluruskan kita. Berapa kali kita mendapatkan kesulitan, kemudian Allah yang memberikan kemudahan. Berapa kali kita berdoa, lalu Allah pun mengabulkan permohonan kita. Jika kita melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, maka pujilah Allah atas keislaman kita. Jika kita melihat orang yang masih berbuat dosa, pujilah Allah dan syukurlah atas ketakwaan kita. Jika melihat orang yang masih bodoh, pujilah Allah dan bersyukurlah atas ilmu yang kita miliki. Dan jika kita melihat orang terkena musibah, maka pujilah Allah dan bersyukurlah atas kesehatan kita. Dengan begitu, ternyata kita masih berada di atas ratusan juta manusia lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya.
Itu Pak Novi dan Kak Sam yang Luar saya biasa, dahsyatnya, dahsyat betul. Jadi rasa syukur ini penting karena rizki, ajal itu sudah hal yang pasti ya, Pak Ustadz. pasti tidak akan lari, tidak akan lari. Nggak bakal, ya. Jadi kita nggak perlu takut ya, nggak punya rizki ya. Tapi takutlah kalau kita nggak punya rasa syukur. Betul. Itu yang harus ditakuti ya. Yang harus ditakuti adalah apakah kita sudah mensyukuri nikmat yang ada. Begitu. Kita, waduh, saya punya gaji cuma 6.000, pengennya 8.000. Banyak yang begitu. Curhat Banyak. saya, Iya. aduh, saya gajinya baru masuk 3.800, sekarang 6.000, masih kurang. Kita nggak berasa cukup, Mbak. Ya. Karena rasa syukur adalah pemberian. Jangan takut nggak punya rizki, takutlah kalau nggak punya rasa syukur. Betul. Dan rezeki tidak akan tertukar, tidak akan tertukar rezeki. Oke. Itu Dan juga luar itu biasa. kayak Kak Novi bilang ya nggak, yang istilah masalah gaji ya nggak. Itu sekarang ternyata di Hong Kong itu Hong Kong imigrasi itu sangat memperhatinkan ya nggak, bahwa anak-anak kita PNI kita nih pada job hopping namanya. Jadi misalnya saya sebagai majikan sudah mendatangkan pembantu dari Indonesia. Saya udah bayar karantina ya 16.000. Dia datang kerja 4 bulan. Dikocok-kocok sama temennya. Dia bilang, pindah aja. Ya nggak, isono bayarnya lebih tinggi gitu. Dia pindah, dia cari alasan. Bilang, majikannya ini, waduh, siksa saya katanya. Saya nggak dikasih tidur, kerja sampai malam, segala macam. Ternyata diinvestigasi sama imigrasi, ya nggak, kenyataannya nggak begitu. Kondisinya baik, ya nggak, majikannya juga baik. Jadi dia pindah, visanya tidak di-approve. Imigrasi nggak. Jadi sekarang Harus hati-hati ya Kak harus Sem, ya? hati-hati, ya nggak, itu namanya job hopping, ya nggak. Jadi Job hopping cuman mempermainkan aja. Intinya mempermainkan karena masih ada yang lebih besar. Saya banyak Mbak sekarang Mbak, bisa sampai ada yang 7.000 ya Pak Haji ya. Pernah dengar? Iya, memang ada yang nawarin begitu. Bukan cuma di Hong Kong, Sam ya. Saya pernah ambil seorang pembantu, itu jam 9 pagi mulai kerja, jam 4 sore minta pulang. Minta pulang. Katanya mau kerja di warteg. Nah, yang nganter kan kita panggil, Mbak, biasa tukang pijit di keluarga itu pulang itu, ya nanti saya ganti 3 hari pulang lagi. Ternyata memang berkeliaran di sekitar kompleks perumahan itu. Ya, jadi itu kembali ke permasalahan Akibat masing-masing ya. Ya. Dan sebelum kita ini waktu terus berlalu ya Pak Haji Muhaimin. Artinya kita semakin lama semakin bertambah usia ya, bukan tambah muda ya. Betul. Maunya tetap muda aja, tapi yang penting di sini tadi adalah hidayah yang pertama, kemudian ikhtiar dan rasa syukur. Ini tiga yang kita malam ini mungkin sampaikan ya Pak Haji Muhaimin. Sebelum kita berpisah, mungkin ada tambahan. Kita akan ketemu lagi di minggu keempat, setiap minggu keempat ya Mama Mia. Pak Muhaimin ya. Iya, insya Allah. Insya Allah ya semuanya. Kita juga minta teman-teman untuk di-sharing, ya nggak? Iya, subscribe, like, ya, di subscribe yang paling penting ya. Ya. Oke. Jadi itu saja. Ini sudah jam 10 lewat ya. Mungkin sudah mulai istirahat. Dan yang teman-teman yang lagi dengerin di Hong Kong itu lagi musim dingin begini udah mulai menggigil, ya. Pakai kaos kaki yang tebal, ya. Pakai selimut. Ya Pak Haji Muhaimin, ada yang di penghujung yang mau disampaikan atau cukup? Cukup kan Nabi, cukup ya. Ya, kami berterima kasih nih ya Pak Haji Muhaimin, rekan-rekan dari Nongkrong Bareng semua atas kehadirannya.
insya Allah ya kita bisa ketemu lagi di pekan-pekan yang akan datang atau di bulan-bulan yang akan datang ya. Insya Allah. Amin. Insyaallah. Amin. Iya, itu saja Pak Ustadz Haji Muhammad. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Sam, Kak Novi. Iya, sama-sama Pak Haji. Semoga kita Ya. jumpa lagi di bulan depan nih ya, minggu keempat ya para pendengar Insya Allah. orang ya. Senang sekali. Ya, insya Allah semoga sehat-sehat semua Pak Haji ya. Amin. Kita Amin. ketemu lagi di bulan depan. Baik, Mhm. baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati walau perpisahan datang menghampiri. Jalan mundur tan. Selamat tidur, selamat istirahat. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Ya, Mama Mia dan semua, Sam. Saya undur diri. Ya, Mama Mia undur diri dong. Mama Mia nggak mau undur diri sih orangnya. Kok nggak mau undur diri sih? Ya udah mau undur diri nih. Jadi ada pepes. Ya undur ikan diri ya, ya, undur diri Kak ya. Iya, undur diri deh. Iya. Oke. Mama Mia Oke, bilang Mama dia Mia, mau- masalah. Selamat malam buat Biar nggak mau- teman-teman semua. dia nggak mau mundur diri, jadinya siaran sendiri. Iya, mau nikah siri ya. Udah undur diri. Oke, para pendengar Iya, kita Mama. Ayo, jumpa ayo, lagi ya kan Novi ya. Assalamualaikum. Kita ada sebuah Yo, lagu baik. salawat ya. Ya. Ini tanpa copyright. Jadi saya putarkan lagi ini ya, menandakan pengakhiran di ujung acara kita pada malam hari ini ya. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan ya. Stay tune. Minggu depan mungkin minggu pertama di bulan Desember ya Kak Novi ya. Dan kita akan Iya, go betul. live bersama Taiwan ya. Go live bersama Taiwan. Oke. Kok ketawa sih? Enggak, Mama Mia masih ada. Oh, Mama Mia masih ada. Oke. Bye. Dia masih ada sendiri ya. Oke, sampai bye-bye. Bye. Bye.